Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, kita masih dalam tema atau topik yang sama, yakni mengenai persoalan atau masalah yang belakangan ini terjadi di Bandung, Jawa Barat, yang dialami oleh umat Katolik yang ada di sana. Kita ketahui dari berbagai media, demikian juga yang kami sampaikan melalui channel ini, bahwa umat Katolik yang sedang merayakan perayaan Rabu Abu, kemudian datanglah sekelompok orang dari kaum intoleran melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap perayaan yang sedang dirayakan oleh umat di tempat ini. Maka para sahabatku terkasih, ini masih terus kita bicarakan. Dan sesi ini saya mengajak kita dengan judul Gus Durian Bandung mengutuk keras aksi penolakan ibadah umat Katolik oleh warga Arca Manik. Judul ini menjadi penting bagi kita karena kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini pemerintah, baik itu pemerintah kota, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, belum memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan yang terjadi ini. Jadi belum ada tanggapan, reaksi, tindakan yang kita lihat dengan jelas dari pihak pemerintah untuk penyelesaian kasus ini. Sementara kita ketahui bahwa kalau umat di tempat ini sudah mengalami masalah seperti ini, maka mereka pasti tidak akan mungkin dengan tenang, dengan hati yang damai, melakukan perayaan-perayaan imannya. Mereka pasti sudah terganggu. Maka di sini perlu ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penyelesaian masalah ini. Karena apa? Pemerintah punya wewenang untuk melakukan penyelesaian. Nah, sebelum pemerintah melakukan aksi-aksi yang lain, karena pemerintah masih tenang-tenang saja, syukurlah di sini Yayasan Gus Durian yang ada di Bandung sudah tampil memberikan reaksi, respon, serta mengutuk keras tindakan yang terjadi atau pelanggaran atau masalah yang terjadi yang dialami oleh warga gereja Katolik di tempat ini oleh sekelompok orang atau mereka yang berasal dari kaum intoleran. Maka sekali lagi judul ini menjadi penting bagi kita. Para sahabatku terkasih, dikutip dari Radar Jabar, Minggu 16 Maret 2025, Gus Durian Bandung mengutuk keras aksi sekelompok orang yang melakukan pembubaran ibadah umat Katolik saat menjalankan misa Rabu Abu di Arca Manik, Bandung pada tanggal 5 Maret yang lalu. Nah, sebelum kita melihat apa yang dikatakan atau dilakukan oleh yayasan ini, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan atau apa kira-kira Gus Durian ini. Barangkali mungkin ini masih awam bagi kita pada umumnya, dan mungkin oleh sebagian kecil masyarakat sudah mengetahui tentang apa itu Gus Durian. Tapi ada baiknya kita lihat bersama biar ini menjadi kita lebih tahu tentang apa itu Gus Durian. Para sahabatku terkasih, Gus Durian Peduli adalah unit kerja jaringan Gus Durian Indonesia yang lahir untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan almarhum Gus Dur di ranah kemanusiaan. Ini mulia sekali. Yayasan ini bertujuan untuk mengolah kerja-kerja jaringan Gus Durian Indonesia di bidang tanggap bencana, pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta pengorganisasian relawan yang sebelumnya bernama Lumbung Amal Gus Durian. Dalam melaksanakan kerja kemanusiaan di lapangan, Gus Durian peduli akan berjejaring dengan seluruh komunitas Gus Durian yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, juga dengan Nahdlatul Ulama, serta dengan jaringan lintas agama dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan tanpa batas dan tanpa sekat
apapun. Ini luar biasa para sahabatku terkasih. Maka kita perlu memberikan apresiasi serta dukungan. Demikian juga doa kepada Tuhan untuk yayasan ini. Semoga apa yang menjadi harapan-harapan dari almarhum Gus Dur ini bisa ditindaklanjuti atau dilanjutkan oleh yayasan ini. Nah, untuk menjalankan visi dan misinya, Gus Durian peduli berpegang teguh pada 9 nilai utama Gus Dur. Yakni pertama, ketauhidan, kedua, kemanusiaan, ketiga, keadilan, keempat, kesetaraan, kelima, pembebasan, keenam, kesederhanaan, ketujuh, persaudaraan, kedelapan, kekesatriaan, dan yang kesembilan, kearifan tradisi. Inilah 9 nilai utama dari Bapak Gus Dur yang kita cintai, yang ingin dilakukan atau diteruskan oleh Yayasan Gus Durian. Ini sangat indah para sahabatku terkasih. Seandainya 9 nilai utama dari beliau ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, maka harapan kita Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. Nah, adapun visi dan misi dari yayasan ini. Yang pertama kita lihat visi terlebih dahulu, yakni membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang egaliter, damai, sejahtera, berkeadilan, dan terbuka dengan tetap berpijak pada tradisi dan jati diri. Yang kedua soal misi, yakni mengembangkan upaya-upaya khusus ke arah kesejahteraan masyarakat melalui sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi nilai-nilai ini sangat luar biasa sekali lagi para sahabatku terkasih. Dan ini perlu mendapat apresiasi dan dukungan serta doa-doa dari kita. Jadi kalau kita yang ingin hidup sejahtera, maka kita perlu memberikan dukungan terhadap atau kepada kelompok atau yayasan ini. Selanjutnya para sahabatku terkasih, kita lihat soal berita tadi, kelanjutan dari berita tadi. Dalam aksinya, warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Warga Arca Manik Enda berbineka menyuarakan penolakan atas peralihan fungsi gedung serbaguna atau GSG Komplek Perumahan Arca Manik, Kota Bandung itu menjadi tempat ibadah. Menurut keterangan pihak Gereja Katolik, bahwa pelaksanaan misa Rabu-Rabu itu sudah mengantongi izin dari pihak-pihak berwenang dan memang sudah biasa menjalankan misa pada hari Minggu. Jadi ini ironisnya, kalau sudah ada izin secara resmi di sini, lalu kelompok dari kaum intoleran ini mau ngapain lagi? Mau buat sensasi? Atau mau tunjukkan bahwa mereka punya power? Inilah kekonyolan yang terjadi di sini. Maka dalam video sebelumnya saya juga pernah katakan bahwa gereja Katolik yang memiliki struktur yang begitu kuat dan kokoh di dunia ini, kita lihat mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, berada di dalam satu garis komando. Dan gereja Katolik dalam melakukan sesuatu tidak pernah asal-asalan, tidak dengan gegabah, tidak pernah tanpa pertimbangan yang baik dan matang. Apalagi menyangkut sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat peribadatan. Tidak mungkin gereja Katolik itu dengan semena-mena, sewenang-wenang asal menggunakan begitu saja. Ini harus dipegang dengan baik oleh semua pihak. Gereja Katolik itu bukan sebuah organisasi keagamaan yang main-main, tapi punya struktur yang begitu kuat dan luar biasa. Semua yang ingin menggunakan GSG itu juga perlu izin. Mau mengadakan yoga, mengadakan taekwondo, dan lain-lain juga harus izin, dan pihak gereja sudah mengantonginya. Tulis keterangan tertulis yang dibuat
Gus Durian Bandung berdasarkan keterangan dari Jemaat Katolik dikutip dari Radar Jabar Jumat 14 Maret yang lalu. Bahkan pihak gereja menyebutkan lokasi tersebut sudah mempunyai legalitas dan berkekuatan hukum ketika dijadikan sebagai sarana peribadatan umat Katolik. Sekali lagi saya tegaskan, gereja Katolik dalam melakukan sesuatu tidak pernah asal-asalan. Kalau itu bukan miliknya gereja Katolik tidak akan pernah mau mengklaim itu sebagai tempatnya. Sudah saya katakan tadi, strukturnya itu bukan main-main. Gereja Katolik berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Oleh sebab itu, sebagai entitas yang memiliki perhatian serius terhadap isu-isu keberagaman dan isu toleransi sebagaimana diteladankan Gus Dur selaku Bapak Pluralisme Indonesia, maka Gus Durian Bandung mengeluarkan pernyataan terbuka. Berikut ini ada 5 pernyataan terbuka yang dikeluarkan oleh Gus Durian Bandung terkait masalah yang terjadi ini. Pertama, menolak tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan atas nama apapun. Kedua, mengutuk tindakan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar kelompok atau SARA. Ketiga, mendesak pemerintah yang dalam hal ini pemerintah Kota Bandung untuk segera melakukan penyelesaian. Keempat, menagih komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bisa menjamin hak dan kebebasan beribadah hari ini dan masa yang akan datang. Dan yang kelima, mengajak masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga kebinekaan kita dan melindungi hak kebebasan beribadah. Inilah 5 pernyataan terbuka dari Gus Durian Bandung menyikapi kasus atau masalah yang terjadi di Bandung ini. Para sahabatku terkasih, berikut ini saya memberikan tanggapan atas berita yang kita dengar bersama ini. Pertama, sebagai warga gereja Katolik, kami mengucapkan terima kasih kepada Gus Durian yang telah memberikan tanggapan sekaligus mengutuk keras perbuatan ini. Kami doakan semoga yayasan ini tetap eksis dalam visi misinya dalam meneruskan perjuangan sang bapak bangsa, yaitu Bapak Gus Dur yang kita cintai. Beliau adalah bapak seluruh rakyat Indonesia yang hadir memperjuangkan kelompok yang termarginalkan. Dan semoga semakin banyak orang terpanggil untuk terlibat dalam perjuangan dan cita-cita luhur yang sudah beliau wariskan kepada bangsa ini. Karena apa? Kita lihat zaman yang semakin modern ini, masih ada orang yang masih mau mempersoalkan agama. Coba kita lihat, zaman semakin modern, semakin canggih. Seharusnya hal-hal yang berhubungan dengan agama ini tidak lagi menjadi persoalan. Karena apa? Semua manusia sudah cerdas, sudah semakin bijaksana dalam menyikapi isu-isu dalam kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Di sini masih ada kelompok orang yang punya pola pikir yang kolot dan primitif. Maka mereka muncul dan melakukan hal ini. Sangat disayangkan. Zaman yang semakin canggih, orang berpikir bagaimana supaya maju hidup. Tapi masih ada kelompok yang muncul di sana melakukan aksi-aksi yang berbau SARA. Sangat disayangkan. Maka saya katakan ini adalah kelompok orang yang masih berpola pikir kolot dan primitif. Kita lihat negara-negara maju misalnya, tidak pernah mereka mempersoalkan urusan agama. Karena apa? Urusan agama itu adalah privasi seseorang.
Lihat negara-negara maju itu. Tidak pernah kita mendengar mereka bicara soal agama dan agama. Mereka hanya berpikir bagaimana memajukan negara atau bangsa mereka. Mereka ingin memperjuangkan, berjuang untuk memajukan bangsa mereka. Sehingga perekonomian berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi warganya. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan bukan kita lihat di sini masih sibuk bicara tentang agama dan lain sebagainya. Maka sangat sangat disayangkan masih ada orang yang berpola pikir kolot dan primitif. Kedua, saya memberikan sorotan kepada pernyataan terbuka Gus Durian nomor 3 dan 4 di atas. Sungguh tepat dan benar kedua pernyataan ini. Karena memang hingga saat ini belum terlihat sikap pemerintah dalam menangani kasus ini. Pemerintah masih tidur, pemerintah masih diam-diam. Maka untung saja Gus Durian sudah tampil di sini memberikan sorotan sekaligus mengutuk keras perbuatan ini. Kita semua bingung. Mengapa pemerintah masih diam, masih tidur? Kita semua tahu bahwa persoalan SARA ini adalah persoalan yang sangat urgen. Karena masyarakat Indonesia ini hidup di dalam kemajemukan. Dan persoalan yang berbau SARA ini sering kali terjadi. Dan ini bisa membawa kehancuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, komentar saya. Kita doakan semoga mata pemerintah cepat terbuka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini, terutama dan teristimewa masalah yang saat ini sedang terjadi di Bandung. Demikianlah para sahabatku terkasih, berita sekaligus tanggapan saya atas berita ini. Semoga kita selaku orang-orang yang memiliki pengetahuan, sudah belajar dengan tekun di lembaga-lembaga pendidikan kita memiliki pola pikir yang cerdas dan kita bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang memang masih memiliki pola pikir yang kolot dan primitif, sehingga mereka pun memiliki pemikiran yang lebih maju ke depannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.